Aduh, Nah, itu baru. maaf teman-teman, ini saya tadi lagi ngomong-ngomong sama Pak Samuel, tiba-tiba rekaman keputus ya, atau jaringan mungkin. Ini saya rekam lagi bagi tadi kalau yang telat, filenya saya kasih ya, nanti yang telat hadir atau yang nggak lihat, filenya saya kasih rekaman yang tadi itu, ada filenya, notepad-nya nanti kita kasih ya. Suara saya gimana? Suara saya ada kedengaran? Jelas, Pak. Jelas? Oke. Kedengaran. Elias jelas Pak Elias ya. Coba dicek lagi Pak. Ini hanya rekamannya tadi saya keputus. Mudah-mudahan nanti praktek ini teman-teman bisa lihat. Karena yang tadi teori saya jelaskan itu keputus ya. Jadi rekamannya ini langsung masuk ke praktek tentang apa SEO opaque ya. Tapi teorinya nanti saya kasih di grup. Teman-teman bisa lihat teorinya ya. Bagaimana dari teori itu kita bisa nerapkan ini. Saya ulangi tadi SEO opaque itu bagaimana kita mendompleng situs orang lain ya supaya kita ikut naik. Nah, ini ada contoh video SEO opaque dari luar negeri sih ya. Coba kita ambil sekilas saja ada 4 menit. Silakan Pak diputar. Nanti kita cepat-cepat aja. Coba diputar. Oke, pengaruh jaringan ya, nggak apa-apa teman-teman. Linknya teman-teman ambil sendiri nanti di rumah ya, di copy sendiri supaya diputar sendiri ini karena jaringan. Baik Pak, kita stop dulu lalu kita bergerak ke moz.com Pak. Ini stop dulu. Kita bergerak ke jendela baru moz.com. Silakan teman-teman buka moz.com. Ini videonya biasanya kalau Zoom memang gitu ada pengaruh di video kena. Kita buka ya jendela baru moz.com, teman-teman buka aja moz.com. Jadi kita akan memakai alat untuk menilai situs itu sudah terkenal atau belum, atau sudah besar atau belum di mata Google. Jadi kita bisa ninggalin link di sana atau komentar. Nah, di sini ada tulisannya SEO ya teman-teman ya. Alat ini dipakai untuk menilai SEO. Di situ ada try Moz for free. Kita nggak usah ke situ, kita nyari di menu atas. Ada nggak Moz bar? Coba learn SEO atau free SEO tools. Coba free SEO tools. Teman-teman cari menu free SEO tools. Nah, cari tulisannya Moz bar. Sebelah kiri Moz bar. Nah, itu ya. Jadi yang buka website Moz, silakan klik Moz bar di free SEO tool. Udah klik Pak? Udah. Ini try Moz bar jadi. Free instant SEO metric SEO serve using Google Chrome. Try Moz bar, iya. Ini ya Pak ya? Ya, kalau free itu. Udah tulisannya itu Pak. Udah ke itu ya. Oh iya benar. Download Moz bar for free. Silakan di-download dulu Pak. Download teman-teman di komputernya. Nanti dia minta email pendaftaran ya udah nanti ya masukin email. Sekarang tambahkan dulu ke Chrome. Tambahkan ke Chrome. Jadi sebelah kanan ada tambahkan ke Chrome. Tombol biru. Tambahkan ke Chrome ya yang biru. Ketutup ini Pak. Ya ketutup. Jadi teman-teman tambahkan dulu ke Chrome ya. Usahakan bukannya pakai Chrome. Add extension. Ya. Jadi install ini di laptop masing-masing supaya kita bisa menilai situs orang lain bagus atau tidak. Nah, gitu ya untuk kita tinggali komentar di situ. Moz bar has been added to Chrome. Udah berhasil, Pak. Yang tulisannya warna M itu loh, Pak. Di atas ada tulisan M enggak? Sebelah kanan atas. Nah, ya kan itu berarti Moz bar yang M itu. M. Ini klik, Pak. Enggak yang M-nya aja. Nah, itu M. Ini. Iya, itu M. Oh, malah kalau hilang klik lagi yang itu ya, sebelahnya klik lagi. Aktifin lagi M-nya, klik. Nah, tekan lagi M-nya ya, Moz bar-nya. Nah, dia muncul biasanya nanti ya. Moz bar. Ada nggak di atasnya? Moz bar. Lagi ya ditekan. Oke. Oh, coba cek email dulu Pak. Ada aktivasi ya teman-teman. Cek email. Bapak buka email Bapak aja, nggak apa-apa.
ada minta aktivasi biasanya dia, ya, di email. Jadi kalau sudah ada situ dia tinggal aktivasi teman. Saya ini ketutup ini apa tuh? Your screen kayak gini biar ke bawah gimana? Oh, nggak apa-apa. Ini di stop dulu aja. Nanti Bapak buka email biar nggak kehalang. Coba ditutup dulu. Di sini ada stop ya, tulisan stop. Stop. Stop share screen maksudnya. Stop share screen. Oh, stop. Ya. Gitu. Stop share screen aja biar email Bapak buka sendiri dulu. Ya teman-teman ya. Biarin Pak ini buka sendiri, Pak Samsudin buka sendiri emailnya. Lalu cari Pak di email itu konfirmasi dari ini ya, dari Mosbar. Ada nggak? Bentar, Pak. Ya teman-teman udah install, dia minta cuman itu doang. Cuman konfirmasi di email untuk pendaftaran namanya siapa gitu ya, emailnya pendaftaran. Atau kalau email belum ada, mungkin teman-teman di sini dia minta email barangkali. Masuk nggak Pak emailnya Pak? Bentar Pak, saya lagi buka email dulu Pak. Ini ya, adanya Google Map, tapi Google Map apa sih? Oh iya, emailnya belum terkirim karena mungkin belum isi data dari itu tadi ya, tadi Iya. downloadnya tadi kita belum isi data. Berarti balik Iya. lagi ke Chrome Pak, di Chrome Bapak itu ada kayaknya permintaan email. Jadi Chrome tadi Bapak coba sambungkan lagi. Di situ ada nanti tekan softwarenya dia minta email Bapak. Software. Nah, software yang tadi Mosbar tadi, itu kan Bapak Mosbar baru ini? download, belum masukin email ya? Belum. Ya, share screen lagi coba. Share lagi ke ininya layar Bapak. Biar saya bisa lihat. Chrome-nya di-share lagi. Bentar, Pak. Nah, ini. Tadi kan Mosbar-nya sudah diinstal. Kita mau masukin email dulu di Mosbar. Berarti Bapak itu kan nggak kelihatan M-nya ya di atasnya ya? M kanan atasnya. N. Huruf F-nya Mosbar ada nggak kelihatan? Mosbar ini kelihatan sih. Si kiri kan, yang diinstal di Chrome tadi masih muncul lagi nggak di Chrome? Yang kanan itu. Ada lagi nggak coba? Masih ada ya? Masih. Nah, coba nanti dia minta email nggak? Tekan Mosbar-nya. Tekan Mosbar kok nggak muncul ya Pak, bentar Mosbar. Yeah. Apa saya lihat di download tadi Pak? Di download ini. Enggak perlu download. File download. Enggak ada file download. Jadi dia adanya di ekstensi itu tadi Pak, yang tadi M tuh Bapak klik lagi di kanan. Ada garis tiga. Ini? Ya. Ini? Ya. Terus? Itu kan ada M itu, coba garis titik 3 di kanan tuh apa titik 3? Iya. Itu apa itu? Mosbar. Mosbar coba. Muncul ini. Ini. Dia muncul nggak? Minta email nggak dia ke bawah Pak? Ke bawah. Iya. Biasanya gini Pak, Bapak buka situs nih, kalau dia nggak muncul di situ, sekarang kita analisa nih, situs misalnya, buka aja facebook.com Pak, kita analisa ya, buka jendela baru, facebook.com. Ya. Ini terhalang lagi. Ya nggak apa-apa, ditimpa aja nggak apa-apa. facebook.com. Nggak apa-apa ya. Nah, buka aja tab baru. Ya. Nah, buka aja facebook.com. Ya. Ntar saya ketutup ini. Mau nambah itu. Menambah tab. Iya, menambah tab. Nggak apa-apa, tab ini aja ditimpa Pak. Boleh ditimpa aja. Dia nggak hilang kok. Langsung aja disilang atau ditimpa aja buat linknya facebook.com. Ya, dibuat aja itu. Ya, facebook.com. Biasanya dia udah ada di Chrome kita teman-teman. Tinggal kita analisa nih. Facebook.com tuh nilainya besar nggak? Coba kita lihat. Nanti kalau dia minta email, baru isi email. Kadang-kadang harus dipancing dulu. Ini Pak, maksudnya Pak?
Nah, ini kan Bukan. facebook.com, iya benar nggak apa-apa. Terus kita lihat tuh ada tulisan kan, create account, get link metric with free most community account. Nah itu teman-teman ya. Ini. Ya baru kepancing dia. Dia suruh create account dulu Pak, karena kita belum punya account. Dia nanti Bapak isi email dulu situ. Ya. Jadi kita isi akun kita buat email dulu. Get link. Nah itu sign up Pak, sign up. Nah itu sign up. Nah silakan Bapak isi email Bapak. Terus display name. Display ya. Ini teman-teman harus dipancing dulu ya, buka facebook.com. Jadi kalau sudah diinstal mouse-nya, lalu buka facebook.com, nanti dia kepancing minta akun, buat akun. Display name nama bebas saja Pak, nama Samsudin boleh ya, bebas saja. Terus password juga bebas yang Bapak ingat. Kita contohnya nih mau menilai facebook.com itu berapa nilainya di mata Google ya. Itu Pak Samsudin sudah ada yang punya Pak, tambah lagi Pak nama Samsudin Pak, udah ada yang punya itu di situ. Empuk Samsudin aja nggak apa-apa Pak, nama lengkap aja Pak. Empuk Samsudin biar nggak ada yang punya mungkin. Ini Samsudin udah ada yang punya akunnya. Oke, password coba. Empuk Samsudin udah ada yang punya juga. Nggak tahu saya. Coba pakai angka Pak, angka tiga belakangnya. Pak, Empuk Samsudin 123 coba. Oke. Oh iya. Nah bisa ya. Terus password. Ini teman-teman kalau buat display name nggak bisa pakai angka belakangnya ya. Lalu ini nggak diisi juga nggak apa-apa tuh, company bisa dikosongin nggak? Kalau dia minta isi aja, kalau enggak ya kosongin aja. Saya nggak kosongin dulu ya. I agree ya. I agree. Coba ya, I'm no robot. I'm no robot. Ya oke, create account. Oh diisi sekarang ya. Isi aja Pak, company itunya itu aja Pak, nama BP Bapak aja, Samsudin BP itu apa nama Bapaknya. Jadi ini hanya simbol aja ya, tulis aja nama kita. Misalnya Samsudin BP gitu kan. Eva BP atas nama kita aja Pak, asal aja. Yes. Pilih itu bidang usahanya ya. Bidang usahanya ya. Pendidikan lah apa, kesehatan lah. Kesehatan. Ya, kesehatan atau wellness apa sih? Ya. Ini apa? Ya. Hospital, healthcare, consumer service, software, wellness kali ya, wellness. Ya udah nggak apa-apa deh, nggak apa-apa ya, teman-teman ya, ini latihan aja. Satu aja itu satu, kemudian satu, satu aja. Itu jumlah karyawan tuh kayaknya. Iya kayaknya. Terus SEO-nya beginner ada nggak, beginner pemula misalnya? I'm learning paling juga Pak. I'm learning SEO aja. Ya udah, centang, I'm the robot. Nah mudah-mudahan bisa nih ya. Teman-teman isinya itu hanya simbol aja ya, jadi nggak perlu persis banget. Yang penting kita dapat akun. Oke, you are almost there. Active your account to finish sign up. Makanya di sini cek email Pak. Don't worry if you just click here. Nah, sekarang Bapak cek email, ada yang harus diklik ya. Ada yang harus diklik email Bapak. Yo, Bapak udah punya email tuh di kanan, sebelah kanan atas sudah ada ya, dibuka emailnya. Kanan atas. Email Bapak udah ada tuh. Yang udah Bapak buka ya, kotak masuk Pak, kotak masuk. Di browser Bapak ada kotak masuk tuh email, bisa kelihatan dari sini Pak? Bisa ya, saya kok nggak. Kan Bapak ada tab, ada berapa tuh saat yang kebuka, 1, 2, 3, 4, 5. Yang tab yang kelima. Ketutup ini. Dikecilin aja Pak, dikecilin. Ketutup apa tuh yang new share ini Pak? Hitam Ditutup aja, bisa nggak tutup? Ditutup dulu, stop share dulu.
Ya, sebentar deh, nggak apa-apa, biar Bapak bisa cek email ya. Baik Cek ya. email teman-teman, lalu aktivasi, dia minta aktivasi. Jadi sebenarnya tinggal aktivasi aja. Jadi kita nanti teman-teman akan takjub melihat angkanya aja, lihat angkanya. Facebook nilainya berapa? Jadi kita pengen tahu situs-situs besar itu nilainya berapa di mata Google. Jadi nanti muncul motivasi teman-teman akan buat Facebook lebih dari satu. Jadi tugas teman-teman nanti sederhana, buat fanpage lebih dari satu dengan menggunakan kata kunci. Nah, itu tugas sederhana aja. Misalnya sekarang itu udah punya facebook.com/miring British Propolis Eva, facebook.com/miring British Propolis Hetty misalnya. Itu satu. Berikutnya nanti buat fanpage facebook.com Business British Propolis bisa ya. Karena itu kata kuncinya dari mana? Dari Excel. Minggu lalu saya udah ngasih kata kunci di Excel. Teman-teman udah download belum kata kunci yang di Excel minggu lalu? Sudah, Pak. Oke, yang belum download siapa? Tolong di-share ulang Pak Elias, ada nggak riwayat minggu lalu Pak? Ininya, Excel-nya, ada nggak ya? Saya share di WA. Di Mitra Tangguh. Oke. Mitra Tangguh yang Excel-nya. Itu tolong di-share. Jadi teman-teman yang belum hadir minggu lalu, belum tahu, Excel-nya itu dijadikan patokan untuk membuat nama fanpage. Coba lihat kata kuncinya. Saya cari dulu ya, Pak ya. Ya, Excel yang ada di grup WA Mitra Tangguh. Yang minggu lalu saya kasih 2.000 kata kunci. Ya, sambil nunggu Pak Samsudin konfirmasi email. Udah saya itu Pak, klik Pak itu konfirmasinya Pak. Udah berhasil? Tampilannya ini Pak. Saya share lagi apa gimana Pak? Share lagi, silakan. Share lagi Pak, share. Share ya. Sambil kita tunggu Pak Elias juga share itunya di Mitra Tangguh. WA-nya ya, file Excel. Oke, ini setelah saya itu Pak. Setelah saya klik teleponnya keluar ini Pak. Iya, tulis aja no thanks gitu ya, no thanks. No thanks ya. Oke, sekarang Bapak lihat tuh ada angka sebelah kiri PA 40, DA 91 kiri atas. Iya ini. Itu kan. Kelihatan tuh. Itu nilai itu. Sekarang kita buka facebook.com coba. Sebelah kiri Bapak, facebook.com. Nah, sekarang kita refresh nih facebook.com. Refresh aja Pak halamannya. Kita akan muncul nanti nilainya. Refresh sebelah kiri kan ada putaran tombol itu ya, refresh. Refresh ya. Oke, makasih Pak Ella sudah ngasih file Excel di grup Mitra Tangguh. Bagi teman-teman yang belum punya keyword, file Excel-nya bisa download di grup Mitra Tangguh, ada keyword riset BP. Nah, keyword itu mau kita pakai untuk pilihan jadi nama fanpage. Ya. Nah, sekarang kita lihat Pak. PA 85, DA 96. Baca nggak PA, DA? Ada Pak. Iya Pak. Teman-teman yang lain bisa lihat nggak PA, DA? Pak Elias? Bu Eva bisa ngeliat nggak PA/DA? Ya. Oke, PA itu artinya page authority ya. Berarti halamannya, page itu kan halaman, authority itu yang dianggap Google, rekomendasi Google ya, atau dijadikan rujukan dari Google. Nilainya 85 ya. DA domain authority, berarti domain facebook.com itu nilainya hampir sempurna 100 ya, hampir 100 Pak. Jadi di atas 80 ya, PA 85, DA 96. Saya bilang tadi waktu teorinya nilai PA/DA itu 20 saja udah bagus untuk kita jadikan rujukan, apalagi nilainya 80 ke atas. Ya. PA/DA. Page authority, domain authority. Lalu maksudnya kita ini domainnya siapa nih Pak maksudnya Pak? Domainnya Facebook itu facebook.com. Oh, domainnya Facebook. Oh iya. Kan kita bicara tentang issue of page ya teman-teman ya. Bagaimana menggunakan situs orang lain untuk kita dompleng supaya kita naik di Google. Nah, caranya dengan melihat nilai PA/DA-nya. Situs mana yang bagus di mata Google gitu. Itu Pak Samsudin, ngerti nggak? Iya Pak, iya Pak. Nah, jadi kita mendompleng mereka. Ini ya Pak ya? Nah, ini yang sekarang kita buka. Sekarang buka lagi YouTube coba. YouTube kan Bapak udah buka tuh. Klik aja YouTube di atas tuh. Yang nomor 3 itu. Ada tutup lagi Pak. Enggak, jangan buka baru. Bapak udah buka di yang nomor 3. Bukan di ini Pak, ketutup sama screen sharing ini loh Pak. Pak, ketutup itu karena Bapak bergerak, coba nggak bergerak coba. Mouse-nya ke bawah. Ya.
Mouse-nya ke bawah ya, ke bawah aja mouse-nya. Nah, itu ada YouTube, coba buka YouTube. Ketutup ini nih Pak, tampilan ini nih. Saya bingung. Sebentar Pak. Di sini kelihatan Oh, jelas. ya Pak, bisa dipindah Pak, sebentar Pak. Kan ada kelihatan YouTube itu. Diklik Iya. YouTube. Iya. Ya, sekarang YouTube itu kan sebenarnya linknya youtube.com ya teman-teman. Tapi ini ada link orang lain, ada video orang lain. Coba di refresh dulu. PADA-nya kelihatan nggak situ? Di refresh lagi. Wow, YouTube DA-nya 100 domain authority ya. Lihat nggak DA-nya? Iya Pak. Ya, 100 kan Pak? 100 ya. Nah, itu DA. DA itu domain youtube.com itu nilai 100 sempurna. Terus PA 64 itu PA itu kan page authority halaman. Halaman ini kan halaman orang lain, bukan halaman youtube.com. Jadi halamannya sudah halaman milik orang lain. Makanya nilainya 64. Kalau mau tahu nilai youtube.com, Bapak tinggal delete aja. Akhiran belakangnya tinggalin aja youtube.com, Pak. Angka-angka, huruf-huruf di belakang di delete, tinggalin youtube.com aja. youtube.com. Tinggalin youtube.com, URL-nya di atas itu di delete yang belakangnya. URL. Kan ada youtube.com watch. Ini. Dihapus saja semuanya. Tinggalin aja youtube.com. Ini hapus. Ya, dihapus ya. Tinggalin youtube.com-nya, yang lainnya. Oh, youtube.com-nya. Oh. Ya. Yang lainnya dihapus. Jadi nanti minggu depan kalau ini teman-teman sudah selesai, kita akan belajar juga SEO YouTube teman-teman. Untuk teman-teman tinggalin video BP di situ. Karena SEO YouTube ini nilainya 100 sempurna. Coba lihat halaman depannya. Kita lihat dulu ya, di refresh dulu. Ini sekali lagi di refresh karena tadi ada angkanya. Nah itu bisa lihat nggak PA 100, DA 100? Iya Pak. Nah, keren kan? PA 100, DA 100. Berarti sempurna kan SEO-nya kan di mata Google? Gimana yang lain pada lihat? Iya. Ya, minggu depan atau minggu satu lagi kita akan belajar SEO YouTube. Bagaimana kita meninggalkan video-video YouTube yang video-video BP. Teman-teman kan punya banyak tuh video BP yang durasi 30 detik, 60 detik. Itu sebenarnya orang nggak tahu tuh, orang BP nggak tahu. Itu bisa dipakai buat SEO YouTube itu. Jadi teman-teman sudah punya bahan video mau di SEO-kan di YouTube. Nanti dari YouTube di-link-kan ke website kita atau di-link-kan ke GMB kita. Makin kuat nanti ya. Makin kuat kita di Google, makin mudah ditemukan orang ya, dengan SEO YouTube. Dari video mana? Video BP. Ya. Tadi yang Facebook juga, facebook.com juga. Tadi kan Facebooknya Facebook link Bapak. Coba facebook.com. Facebook.com. Nah, coba dihapus itu, bisa nggak? Ini karena kita udah pakai link-link utama kita. Bisa nggak dia pakai facebook.com saja? Biasanya itu udah 100-100 juga biasanya ya. Ya udah mendekati sempurna lah, 96 sama 89 ya. Ya. Ya berarti YouTube memang hebat ya, kan punya Google ya. Nomor 1 YouTube. Nah, fanpage masih bagus nih, masih banget bagus sampai 100. Oke, setelah tahu nilai ini, apa yang harus dilakukan? Karena Facebook itu bisa diindeks Google, terutama fanpage-nya, berarti kita perbanyak fanpage kita Pak dalam satu akun. Bapak buka halaman sebelah kiri, teman-teman bisa lihat ya. Sebelah kiri ada halaman. Nah, diklik halaman di fanpage kita. Di situ kan ada namanya Samsudin Store. Samsudin Store Pak ya namanya ya, fanpage-nya ya. Iya Pak. Nah teman-teman, bagi yang sudah punya fanpage BP, biasanya kan namanya British Propolis, ya British Propolis Samsudin atau Samsudin Store. Mulai sekarang kita boleh buat fanpage lebih dari 1 di akun kita ini. Saran saya 5-10 boleh ya, atau 5 dulu kita coba. Menggunakan kata kunci, ya. Pak Samsudin bisa lihat kata kunci apa yang mau dibidik di Excel, ya. Nah, coba kita buat halaman baru. Teman-teman tinggal buat halaman baru. Buat halaman baru. Saya buat halaman baru ya Pak? Ya, buat halaman baru. Ya. Lalu di situ kasih nama halamannya menggunakan kata kunci. Apa yang mau dijadikan rujukan? Teman-teman bisa cek di Excel-nya apa jadi kata kunci. Ya. Misalnya nih Pak, saya ada Excel ya yang belum saya share juga. Bisnis British Propolis itu merupakan kata kunci.
Nah, berarti teman-teman bisa tambahin bisnis, nama judulnya bisnis British Propolis. Coba. Bisnis British Propolis. Kalau yang lain misalnya agen British Propolis juga boleh, kata kuncinya ya. Dari Excel itu coba lihat. Coba Pak Elias bisa tolong bacain Pak, buka Excelnya. Teman-teman bisa dapat ide. Kata kunci apa yang ada di teratas Pak? Dibaca-bacain Pak. Propolis, Pak. Nah, terus Pak, ke bawah lagi propolis. Yang kedua? British Propolis. Ya udah, yang ketiga? Vitamin imun tubuh. Nah, itu bisa jadi nanti. Fanpage berikutnya adalah vitamin imun tubuh. Gitu ya namanya, teman-teman. Mudah sekali sebenarnya, tinggal kasih nama aja. Tinggal kita lanjutin deskripsinya, kategorinya. Ya. Vitamin imun tubuh misalnya contoh ya. Ini bisnis British Propolis udah jadi kata kunci juga, bisa dijadikan untuk teman-teman jadikan dia sebagai nama fanpage ya. Saya kasih contoh bisnis British Propolis ya. Teman-teman bisa bikin dari Excel-nya sesuai dengan kata kunci apa yang dipilih. Lanjut Pak kategorinya. Nah, kesehatan dan kecantikan. Oke. Kesehatan dan kecantikan. Terus ke bawah lagi keterangan ini deskripsi ya. Ini boleh kita samain nggak apa-apa. Misalnya agen British Propolis yang menerima peluang kemitraan seluruh Indonesia, gitu ya. Boleh teman-teman samain ya. Atau distributor British Propolis atau membuka peluang reseller dan agen British Propolis Indonesia. Itu silakan dikreasikan. Karena ini deskripsi. Agen British Propolis Tangerang menjual British Propolis asli ya, baik untuk eceran maupun untuk grosir. Nah, bisa juga gitu ya. Itu keterangan tambahannya. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang hadir sini bisa lihat dan bisa praktek ya, karena ini rekamannya sempat keputus ya teman-teman ya. Jadi ini langsung praktek. Yang teorinya kali hilang keputus. Ya, oke. Menjual British Propolis Premium untuk eceran maupun grosir. Ya, bisa aja gitu, Pak. Ya. Maupun grosir. Terbuka peluang titik ya. Terbuka peluang reseller seluruh Indonesia, bisa gitu. Terbuka peluang reseller seluruh Indonesia. Kalau teman-teman kata kuncinya penyakit, misalnya herbal untuk kolesterol, ya udah coba itu dijadikan nama itunya ya, judul halamannya. Jadi saya tekanin menggunakan kata kunci ini karena itu bisa muncul di yang pertama Google dengan kata kunci ini. Terus keluar lagi buat halaman. Langsung buat halaman. Nah, ketika buat halaman, dia kan minta gambar sebelah kiri ya. Gambar profil, gambar header. Nah, silakan Bapak masukin gambar profilnya di sebelah kiri, Pak. Tempat masukinnya sebelah kiri, masih bisa sebelah kiri bisa. Nah, ke bawah itu ada gambar foto sampul, foto profil. Nah, foto profil dulu. Foto Bapak ini, kalau profil foto Bapak atau foto BP-nya. Ya. Yang kecil itu, Pak, nanti munculnya fotonya kecil di sebelah kanan. Silakan foto Bapak atau foto BP-nya. Yang kecil aja. Ini Pak, gimana? Nah, oke udah. Sekarang sampul, ke bawah lagi sampul. Sampul cari BP yang agak panjang. Sebenarnya sampul bagusnya yang itu tadi. Yang panjang. Itu ya? Bagus ya, itu bagus sampul itu. Ya, bagus sampul tuh yang gede ya. Nah, kalau profil yang kecil, yang produk. Misalnya BP anak itu boleh tuh yang kecil tuh, yang hijau. Ini ya Pak ya? Yang itu boleh juga, yang hijau juga boleh ya. Silakan. Nah, itu foto profil ya. Oke, sekarang foto sampul yang agak panjang, yang lebar. Yang tadi ya. Nah, itu ya boleh. Nah, kelihatan keren kalau foto sampul kan lebar. Dah ya, bisa digeser-geser ya, posisi digeser-geser boleh. Nah, segitu boleh. Oke, silakan save, simpan.
Di bawah ada simpan. Bentar, Pak. Di bawah ada simpan. Ya. Oke, kita lihat Pak udah jadi Pak. Kita lihat teman-teman URL di atas facebook.com/bisnis British Propolis, itu ada angka 103. Bapak lihat nggak Pak di atas? Yang URL-nya ya, URL-nya. facebook.com/bisnis British Propolis. ya. Ya, itu link kita, link Bapak. Yang kita target itu kan kata kunci bisnis British Propolis kan, udah jadi kan. Nanti link itu bisa muncul di Google. Ya, bisa muncul di Google. Karena kita menggunakan kata kunci. Begitu orang nyari bisnis British Propolis, kita bisa muncul yang pertama Google. Ya, kalau kita kata kuncinya vitamin imun tubuh, ketika orang nyari di Google vitamin imun tubuh, kita bisa muncul yang pertama Google. Dari fanpage ini. Nah, makanya fanpage ini kita lengkapi, Pak. Karena kemungkinan dia muncul yang pertama Google bisa dengan nilai Google Facebook sampai 100 ya. Berarti kita sudah mendompleng nama Facebook untuk bisa muncul di Google. Makanya kita harus cantumin nomor handphone di sini, nomor WA di sini, ya. Terus posting di sini tentang produk BP, gitu Pak, ya. Posting. Nah di sini teman-teman, kalau punya kesempatan, kita boleh mencantumkan username. Coba di atas tuh ada username, boleh nggak mencantumkan username-nya? Itu ada nama pengguna Pak. Buat nama pengguna British Propolis di bawah, ada tulisan di bawah foto tuh Pak, itu. Di bawah foto maksudnya tadi. Oke, nah di bawah foto ada tulisan buat nama pengguna. Nah, nama pengguna ini untung-untungan teman-teman. Kalau kita berhasil dapat sekarang, kalau enggak nunggu kita punya like itu 100. Nunggu punya followernya 100 ya. Tapi kalau saya pernah nyoba dalam posisi 0 pun baru kita bisa bikin nama pengguna. Nama pengguna ini berguna untuk menghilangkan kode-kode angka yang di URL kita di atas itu yang 103, 192 itu Pak. Kan Bapak ada facebook.com/bisnis British Propolis 103, 192 itu kan angka. Itu nggak simpel kalau kita kasih ke orang ya. Nah, kita bisa buat username, nama pengguna supaya angka-angka itu hilang. Ya, coba berhasil nggak coba nama pengguna? Teman-teman bisa coba sendiri ya, kalau berhasil berarti beruntung. Kalau nggak nunggu followernya 100. Coba diklik Pak. Saya pernah buat Pak sebelumnya Pak. Apa Ya. itu yang dipakai itu lagi apa gimana? Yang buat halaman sebelumnya tuh Pak? Biarin aja itu. Ini sekarang halaman kedua, anggapnya. Halaman keduanya ya. Nah, namanya bisnis British Propolis juga disambung. Nah, coba disambung huruf kecil semua ya. Disambung huruf kecil semua. Bisnis British Propolis. Karena kita menggunakan kata kunci, nah disambung semua tapi huruf kecil. Propolis. Nah, oke. Klik di luar, klik di luar. Klik, oh ya. Oke. Oh, sudah ada yang punya. Ya. Sudah ada yang punya. Pakai angka Pak. Bisnis Propolis 1. Coba 1 bisa nggak? 70 boleh Pak, saya Pak. 70 boleh. Oke, sip. Coba diklik di luar. Kok hilang? Di luarnya jangan terlalu jauh, Pak. Luarnya masih di bidang yang putih, Pak. Ulangi lagi. Oh. Di luarnya jangan terlalu jauh. Masih di bidang yang putih aja. Masih di kotak itu ya, masih. Bisnis British Propolis 72. Teman-teman bisa sambil nanya ya, ini praktiknya karena kita waktunya malam, kita bisa sambil nanya teman-teman. Nggak perlu nunggu kosong ininya. Bisnis British Propolis 70, coba. Kliknya di situ Pak, di putih itu ya. Di luar kotak, tapi jangan terlalu jauh ya situ. Ya. Nah itu, coba buat nama pengguna. Wah, berhasil Pak. Berarti Pak beruntung ya. Saya ngajar murid kemarin nggak berhasil, ditunggu 100 follower ya. Ini Pak berhasil lagi, masih 0 ya udah bisa. Selesai, coba selesai. Teman-teman bisa lihat nanti link di atas Pak. Bapak bisa lihat, link di atas berubah. Ini ya? Iya, coba Pak refresh. Link di atasnya berubah. Nah, kan? Ya kan? Iya. Nah, jadi Bapak udah punya username. Dan itu jadi linknya bisa hidup tuh di Google ya, tidak pakai angka-angka yang rumit tadi, bisa gampang diingat lah ya. Jadi Bapak Ibu yang mau praktek untuk membuat username silakan dibuat
dulu-duluan, karena kalau nggak dulu-duluan cepet-cepetan nanti diambil orang lain, diambil mitra lain. Mulai sekarang gunakan kata kunci membuat username ini, ya. Bisnis Beauty Propolis atau vitamin imun tubuh atau vitamin untuk kolesterol, bisa ya. Itu satu Pak, username-nya udah benar ya. Teman-teman jangan lupa karena ini bisa muncul di Google, teman-teman tambahkan tombol WA, itu kan ada di sini Pak, tambah tombol WA. Kanan, yang biru, yang hijau, yang biru. Tambah tombol WA. Nah itu. Jangan lupa tuh ya, karena ini bisa muncul di Google, berarti teman-teman kemungkinan ya harus siap kalau ada yang berkunjung ya, tambah nomor WA. Pilihnya itu kirim pesan WhatsApp. Kirim pesan WhatsApp. Kirim, di bawahnya. Nah itu. Di bawah lagi, kirim pesan WhatsApp. Nah, masukin WhatsApp Bapak. Benar itu? Boleh ganti ya Pak ya? Boleh ganti. Boleh ganti. Itu tugas teman-teman, setelah buat nama ini, buat deskripsi, lalu masukkan nomor handphone. Nah, setelah itu posting. Lanjut ya Pak ya? Ya, lanjut. Ini. Nah, ada kode Pak. Masuk ke WA Bapak nggak kodenya? Masukin kodenya. Teman-teman dia minta kode, masukin kodenya. Konfirmasi. Oke ya. Kita lihat tombol WhatsApp-nya sudah muncul. Ya. Edit WhatsApp itu menandakan Bapak kalau dari luar itu kebaca. Kalau dari dalam kan nggak kebaca ya. Tapi kalau dari orang luar bisa kebaca tombol WhatsApp Bapak. Ya. Jadi posisinya Bapak ngedit karena lagi di dalam. Tapi kalau dari luar kelihatan tombol WA namanya. Ya. Oke, berhasil teman-teman. Step kedua adalah masuk ke WA. Step ketiga adalah posting, Pak. Nah, posting ya. Di situ Bapak posting aja. Coba cari postingan sebelah. Masih di bawah itu, ke bawah lagi. Walau itu nanti teman-teman diminta biodata. Ini tugasnya silakan ngisi ya. Pak, di atas tuh ada tulisan permintaan ngisi biodata. Ini nggak saya lakukan di sini, tapi teman-teman lagi ngisi sendiri aja karena itu nggak wajib, cuma disarankan. Di atas tuh ada minta biodata tuh teman-teman. Ya. Kayak identitas, info, silakan diisi sendiri ya di rumah. Karena itu biodata sendiri. Yang kita mau lakukan adalah posting, Pak. Postingnya aja di bawahnya ya. Postingnya tujuannya supaya kelihatan ada aktivitas ya. Sehari satu aja boleh ya. Ada aktivitas. Ke bawah coba. Itu undang, biarin tuh kalau kita ngundang orang. Nah, ke bawah lagi iklan dilewati. Bawah lagi itu dilewati. Mana postingnya? Edit info. Terus nah ini foto. Buat postingan ya. Ini Pak ya. Iya, buat postingan. Gitu ya. Silakan teman-teman buat postingan menggunakan gambar BP. Lalu untuk pertama ya. Ini lain kali aja Pak, lain kali aja. Nah, untuk pertama teman-teman postingnya ini aja launching ya. Alhamdulillah saya sudah launching. Alhamdulillah hari ini kami launching fanpage bisnis British Propolis ya. Semoga bermanfaat buat para pembaca sekalian untuk kesehatannya maupun untuk bisnis ya gitu ya. Itu pembuka aja. Alhamdulillah kami hari ini launching fanpage bisnis British Propolis. Ya. Gunting pita Pak, kata Pak Elias. Gunting pita ya. Launchingnya gunting pita. Di sini gambar pita-pita aja nanti ya. Kalau ada. Tujuannya apa? Tujuannya supaya pengunjung datang melihat ada aktivitas saja. Ya. Walaupun tujuannya ini buat SEO teman-teman. Ya. Alhamdulillah kami hari ini launching British Propolis yang bisa digunakan untuk produk kesehatan dan produk bisnis gitu aja ya. Titik. Produk bisnis ya, titik ya. Untuk kesehatan dan produk bisnis. Untuk kesehatan dan untuk produk bisnis. Titik ya. Silakan hubungi nomor WA kami ya jika ada yang ingin ditanyakan ya kan. Silakan hubungi nomor WA kami jika ada yang ingin ditanyakan ya. Di situ nanti teman-teman tambahin gambar. Nomor WA sudah ada di atas ya. Kalau mereka nggak lihat juga teman-teman bisa nulis di sini. Ya.
Silakan hubungi nomor WA kami bila ada yang ingin tanyakan. Silakan itu teman-teman tambah sendiri kan katanya ya kalimatnya ya. Yang penting launching aja ada pertama. Besoknya hari kedua teman-teman posting lagi yang lain lah apa aja. Yang penting ada postingan. Ya. Jumlahnya nggak perlu banyak karena ini buat SEO. Jadi nggak sebanyak yang fanpage asli. Ini kan fanpage samaran. Kalau tadi punya fanpage aslinya dibanyakin. Tapi ini fanpage samaran ya buat SEO ini. Silakan tambahin gambar. Ya di situ ada tambahkan ke postingan Anda gambar. Nah itu tambahkan ke postingan Anda gambar, sebelah kanannya ada gambar Pak, masukin gambar. Ya, ya itu yang ada gambar itu ya. Ambil gambar produk, foto produk. Dari komputer ya, dari komputer. Video bener Pak, tadi video. Ya. Kok nggak keluar ya? Diklik itu ya, loading dia kayaknya. Diklik. Keluar. Pergi Mak. Keluar ya. Coba ya teman-teman, ini jaringan gini ya, biasanya keluar langsung. Kalau nggak keluar berarti ada kendala. Teman-teman nggak main gambar, nanti langsung kirim. Ini kan udah centang ya video ya. Nah, tinggal masukin video aja atau foto. Nggak mau. Iya. Ya nggak apa-apa. Coba teman-teman kalau sendiri dicoba ya, nanti bisa edit juga Pak. Coba kirim Pak. Nanti setelah ini bisa diedit Pak. Kirim. Kirim nanti bisa diedit habisnya. Jadi kalau dari posting juga bisa diedit. Kirim aja. Kalau nggak ada gambarnya berarti Bapak masukin editnya. Lain kali aja. Tadi berhasil nggak? Nggak tahu Pak. Tampilannya di mana Pak? Loading. Coba di silang dulu. Silang kita lihat udah berhasil belum. Ini kayaknya jaringan nih dari sana atau dari Bapak antara dua itu. Oh sudah ya. Alhamdulillahnya udah ada tuh Pak. Alhamdulillah. Oh iya ini ada. Alhamdulillah kan? Iya Pak. Nah itu teman-teman karena dia belum ada gambar, teman-teman bisa gambar tambah belakangan bisa nggak coba edit Pak? Masih bisa tambah edit garis 3 itu titik 3 edit. Masih bisa nama gambar nggak edit? Edit postingan ini. Nah edit postingan. Sini lagi. Gambar. Ya. Ambil gambar. Ah bisa tuh ya. Oh, iya. Jadi kadang-kadang harus kita bolak-balik teman-teman karena ini jaringan ya biasa mengganggu nih. Kalau kita kendala di medsos itu biasa jaringan. Nah kita tutup buka lagi itu aja. Ya. Refresh lagi. Karena jaringan aja. Nggak usah panik pokoknya kalau udah masalah begini. Oke langsung dikirim lagi Pak karena udah ada gambarnya. Jadi ini posting di fanpage ya. Kalau IG setahu saya ya bisa muncul juga di halaman pertama Google kalau kita pakai kata kunci ya. Bisa juga. Tapi kita fokus di fanpage dulu karena fanpage ini bisa ke indeks, link kita ke indeks. Kalau di Google di IG link kita nggak ke indeks kalau kita punya website atau punya blog. Udah berhasil Pak. Berarti tugas Bapak sebenarnya buat postingan ini untuk simbol saja ya teman-teman terserah mau 5 mau 10 terserah postingannya nggak hari ini tapi tiap hari ya 5 atau 10 setelah ngisi gitu buat lagi fanpage baru Pak itu kasih jeda kira-kira 2 hari atau 3 hari buat fanpage baru menggunakan kata kunci yang berbeda jadi sering buat halaman terus ya Pak ya? Iya buat halaman menggunakan kata kunci. Tapi ingat karena kita ini gratis dan diawasi Facebook juga saya pernah nyoba buat sampai 5 sih masih aman. 5. Jadi buat per hari, Pak. Jangan per hari. Ya seminggu mungkin buat 2 fanpage atau 3 fanpage itu Pak. Oh iya. Ya, coba karena apa? Karena nanti kan di hari-hari itu Bapak harus ngisi fanpage ini dulu kan supaya ada kelihatan isinya. Betul. Saya bilang isinya nggak perlu tiap hari seperti fanpage utama. Karena ini fanpage buat SEO isinya ya mungkin seminggu sekali, seminggu 2 kali gitu ya. Yang penting ada aktivitas supaya ketika ketemu di Google sama orang, oh ini ada kontaknya, ada postingan terbarunya gitu, ada aktivitas lah. Iya, tapi kalau fanpage utama, kalau Bapak pikir ada satu fanpage utama, yaitu yang diposting rutin aja, yang paling rutin fanpage utama. Ya. Jadi fanpage yang samaran ini buat fanpage untuk muncul di halaman pertama Google. Ya, halaman pertama. Nanti ketika ada orang nyari di Google, Pak, ini kan kita belum cek ya.
buka di Google, orang nyari misalnya bisnis British Propolis. Biasanya fanpage Bapak muncul yang pertama. Kalau udah lama ya, udah di indeks. Coba aja tes sekarang. Buka di Google, bisnis British Propolis. Siapa punya yang muncul di Google ya, website atau fanpage orang lain, coba cek. Ketik di Google, bisnis British Propolis. Ya. Nah, nanti muncul tuh baik iklan maupun bukan iklan ya. Kalau iklan biasanya di bagian atas. Ada komunitas, ada website, ada Shopee, ada marketplace. Nah, itu besar-besar semua situsnya. Hanya bisa dikalahkan dengan yang besar juga, salah satunya fanpage. Ya. Kalau kita lihat di sini ada iklan yang punya Pak Samsudin ya. Ada iklan, terus bawah lagi Shopee, ada Shopee. Ya, ada Shopee. Nah, itu bawah lagi ada Tokopedia, ada YouTube. Nah, ya. Nah, sekarang kita kapan munculnya? Nanti ketika udah di indeks, nanti pun fanpage Bapak bisa muncul di sini karena dia bersaing nilainya di mata yang Google dengan website yang lain. Di sini belum ada fanpage kan? Belum ada fanpage. Oke. Jadi karena belum ada fanpage, ya belum ada yang muncul fanpage Bapak. Iya, Pak. Iya, belum ada fanpage kan ya? Belum, Pak. Nah, ini masih iklan semua. Bapak punya bisa muncul yang pertama, nanti dari fanpage itu, linknya begitu diklik menuju ke website Bapak. Ya, cari kata kunci lain coba. British Propolis, ada nggak fanpage? Jadi nggak usah pakai bisnis, coba pakai British Propolis. Kita mau lihat ada nggak yang punya fanpage. British Propolis. Kalau nggak ada, berarti mereka belum nerapin selama ini, Pak, SEO untuk fanpage. Ini malah punya saya ada nih, Pak. Paling atas. Ada. Oh, itu GMB ya, GMB-nya ya? GMB. Alhamdulillah ya. Jadi akan ketemu jadi orang-orang terdekat. Ya. Kalau Bapak main GMB menang, lalu fanpage menang, nanti YouTube juga menang. Bayangin tuh, pintu masuk Bapak dari mana-mana kan? Kita nanti minggu depan atau minggu setelah kita akan belajar SEO YouTube. Sekarang teman-teman ditugasi membuat SEO fanpage dulu. Kalau kemarin sudah buat GMB, posting aja terus dilanjut dengan SEO fanpage. Nah, di fanpage itu kan nanti Pak kita bisa posting juga di catatan ya, kalau pribadi itu catatan juga bisa muncul. Jadi di dalam nomor pertama Google. Tapi kita fokus dulu aja di fanpage ya. Di fanpage bisa muncul nomor pertama Google. Ada pertanyaan teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Pak David, bedanya kalau tambah halaman dengan posting terus, bedanya apa ya, Pak ya? Oke, tambah halaman tadi kan kita buat halaman baru, Pak. Iya, Pak. Buat fanpage baru. Tujuannya untuk mengambil kata kunci tersebut ya sebagai username, sebagai nama. Kalau posting berarti kan setiap fanpage harus diposting. Jadi yang Bapak bikin halaman baru itu nanti tinggal diposting aja sehari 1 atau seminggu 2, ya minggu 3, supaya ada aktivitas. Sementara keywordnya kita pakai keyword yang username fanpage-nya. Ya. Kalau mau posting menggunakan keyword tersebut nggak apa-apa, diulang aja posting keyword tersebut. Ya. Tapi biasanya yang paling indeks itu adalah link tadi, ya, judul kita ya, sama link URL-nya. Oh iya, yang di Excel itu ya, yang beda. Iya, ngambilnya keywordnya yang di Excel kan tujuannya untuk itu aja. Iya, untuk buat sebenarnya kan sederhana, buat fanpage aja tujuannya. Tetapi kalau fanpage-nya nggak diisi juga kan orang nggak akan tertarik kan kalau udah berkunjung. Makanya fanpage-nya harus diisi minimal nomor WA, ya kan, foto produk, lalu postingan kita terakhir. Kalau orang temu postingan kita setahun yang lalu kan mereka nggak percaya sama kita. Tapi kalau ketemu di Google dia bilang, oh ini baru kemarin posting, berarti ada orangnya. Ya. Tujuannya kalau diposting tiap hari itu atau seminggu berapa kali, tujuannya ketika ada yang datang lihat ada orangnya di kita. Dulu saya pernah kata kunci cara membuat website pemula. Oh, itu banyak yang datang dari itu juga, dari fanpage atau dari SEO ya. Cara membuat
website pemula. Udah lama banget, sekarang udah nggak pernah diaktifasi. Cara membuat website. Website pemula. Oke, itu Pak Samsudin ya. Yang berikutnya bisa buat Pak. Fanpage berikutnya menggunakan kata kunci sendiri ya, tapi nanti di rumah ya. Sekarang fanpage-nya diisi aja, nanti bisa sehari 1 atau 2 hari sekali untuk kelihatan aktivitasnya. Yang lain sudah mengetik dan kata kunci ya. Kata kunci ini kan rebut-rebutan ya teman-teman, siapa duluan aja ngambil username-nya kata kunci ya. Biodata yang lain silakan dilengkapi ya, edit halamannya boleh dilengkapi. Bahkan undang teman juga boleh, itu ada undang teman silakan lakukan ya. Undang teman, ambil dari teman profil juga boleh ya. Bagaimana menambah orang ke fanpage kita, mengundang orang ke fanpage. Baik, selain Pak Samsudin ada yang bertanyakan teman-teman? Pak Samsudin oke, Bu Eva, terus Pak Elias, Pak Rio, Bu Eti, jelas? Tugasnya buat fanpage lebih dari 1. Usahakan seminggu ini teman-teman nggak usah banyak, 5 dulu aja, ya maksimal 5 atau 2 boleh, 2 atau 3 ya. Jangan lebih dari 5 pokoknya seminggu ini ya, takutnya over nanti malah bermasalah dengan Facebook atau dengan Facebook. Minimal teman-teman buat 2 ya. Seminggu ini buat 2 sampai 5 menggunakan kata kunci. Pak Samsudin ya bisa ya, nanti buat lagi 4 kalau dari sini. Baik, Maksimal 4 ya. Tapi kalau nggak bisa 4 ya minimal ada 2 atau 3. Yang penting menggunakan kata kunci. Yang lain, Bu Heti paham, Pak Rio, Bu Titi, tugasnya? Paham ya, Pak Rio? Bu Heti paham? Atau ada pertanyaan? Nanti mau lihat rekamannya aja Pak. Saya lagi misi yang company information tadi kan ketinggalan. Oh iya, siap. Yang di Lanjutkan. MOS itu loh Pak. Lanjutkan. Iya. Lanjutkan. Tapi ini kan udah tahu ya caranya ya. Oke, iya. Bu Heti. Pak Rio paham, nanti praktek langsung ya. Praktek langsung karena Jadi ini. kita seminggu ini bikin Pak, seminggu ini bikin fanpage 2 atau 3 gitu. Iya, itu aja 2 atau 3 dulu untuk menggunakan kata kunci ya. Jangan banyak-banyak, kalau banyak-banyak takut di ban sama Facebook ya. Saya udah nyoba sampai sekitar 5 sih masih aman ya. 5. Jadi teman-teman buat 2 atau 3. Jangan lupa GMB tetap diupdate ya dengan komentar. Bagi yang teman-teman nggak mau pakai iklan, pakai organik ya, ini harus dilakukan secara ini ya, konsisten ya. Teman-teman nanti akan memetik hasilnya kalau sudah konsisten. Baik di GMB maupun di fanpage. Insya Allah kalau sudah selesai minggu depan mau YouTube silakan, tapi kalau belum minggu depan masih fanpage ini lagi, masih konsultasi lagi karena hasil pekerjaan teman-teman perlu kita periksa nantinya. Mudah-mudahan ini minggu depan kita masih tentang fanpage dan kita periksa optimasi lainnya ya, termasuk menambah follower atau menambah teman ya. Cukup jelas teman-teman ya. Berarti di fanpage berarti yang di fanpage baru tetap nambah follower apa enggak Pak? Oh iya. Cari teman apa enggak yang fanpage baru itu? Sebenarnya yang mau ditambahkan follower fanpage utama teman-teman yang untuk ditambahkan ya. Kalau kita punya fanpage sebelumnya tentang BP itu yang ditambahkan. Tapi kalau fanpage yang ini sekarang sudah jadi, yang cadangan ini sudah jadi dan teman-teman mau nambah teman nggak apa-apa, itu nggak dilarang. Itu SEO nggak apa-apa, nggak dilarang. Yang jelas SEO ini kalau kedatangan pengunjung dari Google kita harus siap gitu. Halamannya harus siap. Siapnya apa? Kelengkapan nomor WA harus ada. Teman kalau bisa udah ada followernya udah bagus, karena kan orang makin percaya udah ada followernya nih, ada postingannya. Jadi tetap aja kita mau jualan harus ada yang dilihat orang ya. Tapi tujuan utama kita adalah username-nya fanpage kita menggunakan kata kunci supaya muncul dalam pertama Google, mengalahkan atau bersaing dengan situs-situs lain seperti situs marketplace ya,
seperti situs Tokopedia, itu ya, Shopee, itu susah mengalahkan mereka karena nilai mereka juga hampir sempurna nilainya. Coba saya kasih contoh ya, terakhir nih, Pak ini masih buka nih sama Pak Samsudin, itu buka aja situs marketplace Pak, salah satunya, mau Tokopedia boleh atau mau Shopee boleh, itu buka salah satu, itu kita bisa lihat nilai PADA-nya, nilainya berapa authority-nya. Ya. Buka aja situs mereka, diklik ya. Yang tokopedia.com aja, jadi nggak usah pakai link-link panjang, tokopedia.com aja. Langsung tokopedia.com. Ya. Bagaimana kita mengalahkan mereka gede-gede? Ya kita terpaksa dompleng YouTube sama Fanpage. Nggak usah pakai situs kita bersaing. Situs kita tanam di Fanpage. Nah kalau teman-teman udah punya situs di Fanpage ditanam. Di tadi itu. Ya saya lupa tadi punya Pak Samsudin kan itu ada link website. Nah teman-teman tanam websitenya di Fanpage-nya tadi. Masukin link websitenya. Nah sekarang kita contoh dulu tokopedia.com ya. Tokopedia.com. Kita lihat nilai PADA-nya. Oh, PA 68, DA 81. Oh, masih kalah. Masih kalah sama Facebook sama YouTube. Coba lihat. Bapak bisa lihat 68 sama DA 81? Iya, lihat. Nah, teman-teman nih jangan khawatir kalau kita pakai Fanpage nilainya 80 ke atas, 90. YouTube nilainya 100. Berarti kalau teman-teman pakai SEO YouTube, SEO Fanpage, kemungkinan kita bisa mengalahkan marketplace. Ya. Jadi kalau ada yang ngeluh, Pak, gimana saya bersaing sama marketplace? Apakah masih bisa jualan? Soalnya kalau ketik di Google adanya marketplace terus. Ada Shopee, Tokopedia, dan lain. Saya bilang jangan bersaing dengan situs kita, pasti kalah. Situs kita itu masih muda. Mereka udah tua, udah kuat. Nah, kita bersaing juga sama yang kuat. Gunakan YouTube dan Fanpage. Itu yang paling kuat. Bisa bersaing dengan mereka. Ya, Insya Allah kalau kita pakai YouTube nanti, itu lebih kuat lagi, lebih cepat lagi muncul yang pertama, karena dia bisa mengalahkan marketplace. Ya, YouTube itu. Dari segi nilainya, dari segi SEO-nya. Bisa dipahami Pak Samsudin sama yang lain? Ya, Insya Allah, Pak. kekuatannya Fanpage sama YouTube itu luar biasa untuk mengalahkan marketplace. Dan jangan lupa di Fanpage Bapak tadi, Pak, mana Fanpage-nya? Cantumin website kalau udah punya website. Atau cantumin link blog kalau punya blog. Mana Fanpage-nya? Udah ditimpa ya? Oh, udah ditimpa kayaknya ya. Udah ditimpa. Nah, nggak apa-apa. Teman-teman cari aja link website. Jadi di Fanpage itu ada mencantumkan biodata. Biodata itu salah satunya ada link website. Ya udah, yang punya website cantumin link website-nya. Yang punya blog cantumin blognya di situ. Itu juga nanti bisa keangkat kalau kita muncul di Google nanti. Ada yang klik ya alhamdulillah dari situ. Itu Pak Samsudin ya. Kalau sudah punya website, cantumin websitenya di bagian edit profil di Fanpage. Baik, Pak. Edit profil. Ya, di bagian edit profil, edit biodata atau saya lupa apa namanya. Yang situ ada nanti masukkan URL situs Anda. Oh iya. Ya. Nah, masukkan copy paste aja dari situs kita https:// itu copy paste aja. Halaman home ya. Halaman home kita. Nah, insya Allah website kita juga bisa keangkat pelan-pelan kalau kita dompleng itu di Facebook, dompleng juga nanti di YouTube. Kita masukin juga website kita ke YouTube. Syaratnya apa? Kalau YouTube kita harus siapin video BP. Nah, kalau minggu depan kita masih belajar Fanpage, sama SEO Fanpage, sama ngulang-ngulang GB, mungkin 2 minggu lagi baru kita belajar SEO YouTube. Makanya teman-teman sekarang fokusnya di Fanpage dulu, sambil nanti praktek konsultasi. Setuju, Bapak Ibu? Pak Rio, ya. Bu Eva, nanti konsultasi lagi pribadi, Bu. Insya saya bantu, Bu, ya. Terus Bu Titin, terus Pak Rio, ya. Semuanya. Terus Pak Samsudin nih. Kira-kira yang lain alurnya nangkap ya. Bu Eva nangkap, Bu, alurnya dulu, Bu. Alur cerita. Suaranya, Bu, suaranya. Pak, kalau kita punya Fanpage yang lama tapi nggak pernah diisi gitu, itu bisa nggak kita pakai? Mungkin ada beberapa video yang dihapus gitu, yang nggak sesuai dengan BP. Boleh dipakai, boleh. Boleh, Bu, dipakai. Boleh. Itu belajar kan? Boleh. Nah, bahkan bisa belajar buat Fanpage baru kayak ini tadi. Ya. Kalau yang lama mau dipakai, posting nggak apa-apa untuk belajar. Tapi kalau mau buat yang baru kayak yang Pak Samsudin tadi juga boleh untuk belajar. Ya. Tapi Fanpage Ibu udah kita bikinin yang kemarin ya, program coaching udah kita bikinin dan itu bisa dipakai jadi nanti untuk Fanpage utama. Ya. Insya Allah nanti komunikasi lagi. Ya. Jelas Bu Eva ya?
Iya, jelas. Pak. Pokoknya kita tahu dulu alurnya, kita tahu kekuatan SEO Facebook sama YouTube. Insya Allah teman-teman bisa dompleng itu muncul yang pertama pakai YouTube dan fanpage. Ya, sementara GMB juga bisa muncul yang pertama untuk lokal. Tapi kalau YouTube sama fanpage munculnya bukan hanya lokal kota kita, tapi seluruh Indonesia. Nah tadi Pak Samsudin munculnya agen Bisnis Tangerang, itu buat kota Tangerang, buat Jabodetabek yang bisa ngelihat doang. Nanti orang luar Jabodetabek nggak bisa lihat Bapak itu. Karena dibuat lokal sama si Facebook, Google. Kalau Facebook, SEO-nya, fanpage, terus YouTube, itu bisa muncul di seluruh Indonesia. Jadi nggak terbatas kota. Ya, apalagi nanti kalau websitenya udah SEO juga, itu bisa muncul di seluruh Indonesia. Sini ya. Insya Allah teman-teman kita lanjutin minggu depan, dan sekarang tugasnya adalah praktek. Ya, praktek fanpage, nanti tanya jawab di grup. Kalau bisa yang sudah jadi, fanpage-nya dikasih aja di grup. Ya kayak Pak Samsudin, dikasih aja link Pak, copy paste, biar bisa dilihat. Mudah-mudahan dengan bisa dilihat itu udah mulai kelihatan ada kunjungan. Ada kunjungan ya. Teman-teman belajar mengunjungi. Kalau kemarin GMB belajar meninggalkan komentar ya, di fanpage masing-masing kalau udah jadi belajar mengunjungi, kan udah ada kunjungan. Ya. Ada kunjungan. Kalau mau nge-like juga apa-apa, saling nge-like. Ya. Itu tujuannya teman-teman nanti terbiasa untuk membuka fanpage-nya dan membuka GMB-nya. Ya. Baik, kalau sudah jelas semuanya saya tutup teman-teman ya, izin karena udah malam. Teman-teman bisa praktek untuk selanjutnya. Terima kasih Stop ya. ya, Pak ya. Ya, silakan stop Pak Samsudin ya. Terima kasih teman-teman, selamat malam ya sudah hadir dan mau belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Izin ya. warahmatullahi Ya, kita wabarakatuh. izin tutup, nanti mudah-mudahan Terima kasih, videonya Pak. bisa saya share besok ya. Ya, silakan.